Halo, selamat datang kembali di channel YouTube. Kali ini kita yang menarik adalah membahas tentang motor matic teririt di Indonesia tahun 2025. Kita akan membahas motor-motor mana sih yang bakalan menjadi nominasinya peringkat motor matic yang teririt di tahun 2022. Yang pertama adalah Honda Beat 110 cc dengan konsumsi 60 km per liter, kemudian tenaga dan torsi, fitur, serta harga. Nah, sebelum kita lebih dalam, kita akan membahas satu persatu istilah-istilah yang biasanya muncul di spesifikasi motor. Yang pertama adalah penjelasan tentang tenaga atau torsi. Tenaga atau torsi adalah daya maksimum yang dapat dihasilkan mesin per 1 kW sama dengan 1341 horsepower. Sedangkan untuk RPM 7500 berarti daya maksimum mencapai mesin 7500 revolusi per menit RPM. Artinya mesin menghasilkan tenaga maksimum sekian. Torsi 9 Nm sama dengan 6000 RPM. 9 Nm adalah torsi maksimum, sedangkan RPM-nya 6000. Torsi adalah gaya putar yang menekan kendaraan untuk melaju. Kesimpulan sederhana, mesin ini menghasilkan tenaga puncak 6,38 kW saat mesin mencapai 75 watt. Mesin juga menghasilkan torsi puncak 9 Newton pada 6000 RPM. Torsi tinggi di putaran lebih rendah membantu akselerasi awal. Tenaga versi torsi, bayangkan sepeda ini analoginya ya. Bayangkan kamu mengayuh sepeda. Torsi sama dengan kekuatan kayuhan awal. Saat kamu mulai mengayuh, jadi misalnya tanjakan atau dari diam, itu disebut torsi. Torsi atau dorongan awal atau tenaga angkat. Nah, kemudian dalam motor ini 6 Nm sama dengan 6000 RPM. Berarti daya motor untuk maju itu 6000 RPM. Sedangkan tenaga sama dengan kecepatan puncak. Jadi saat sepeda sudah berjalan nih keadaannya, nah agar tetap melaju atau dengan kecepatan maksimum disebutlah tenaga atau kecepatan putaran. Tenaga sama dengan kemampuan motor untuk berlari kencang. Dalam motor ini 6,38 kW sama dengan 7500 RPM. Simpelnya istilah adalah torsi. Fungsinya dorongan awal, analoginya kalau sepeda adalah memulai mengayuh, dan tenaga adalah untuk melanjutkan kecepatannya. Ringkasannya, torsi bantu motor cepat mengacir dari diam atau tanjakan. Kemudian tenaga bantu motor untuk tetap kuat dalam keadaan kencang atau kecepatan tinggi. Kemudian kita akan itu yang disebut dengan tenaga atau torsi. Kemudian kita akan bahas tentang PGM-FI atau ISS. Nah, PGM-FI ini ada program full injeksi. Jadi singkatan ya. Penjelasan sederhana, PGM-FI ada sistem injeksi bahan bakar elektronik yang secara otomatis mengatur jumlah bahan bakar atau udara yang masuk ke dalam mesin. Analoginya, bayangkan kamu sedang menuangkan sirup ke dalam gelas berisikan air. Kalau kamu terlalu banyak menuangkan sirup, rasanya kemanisan. Kalau terlalu sedikit, rasanya hambar. Nah, PGM-FI itu seperti robot pintar yang tahu berapa banyak sirup yang harus atau pas untuk minum agar terasa sempurna. Sama dengan PGM-FI, berapa banyak bensin atau udara yang perlu dicampur akan bekerja optimal. Manfaatnya adalah irit bahan bakar tentunya, emisi gas buang lebih ramah lingkungan, serta mesin lebih responsif. Kemudian ISS, Idling Stop System. Penjelasan sederhananya, ISS adalah fitur secara otomatis mematikan mesin atau stop sementara. Analoginya, bayangkan kamu sedang menonton TV, kemudian kamu tidak ingin menonton iklan yang panjang, stop saja dulu. Nanti kamu nyalakan kembali ketika acaranya sudah mulai. Manfaatnya adalah hemat bensin, kurang polusi, mesin tetap awet. Kesimpulan logika mudah adalah PGM-FI adalah otak pintar yang mengatur bensin supaya irit, sedangkan ISS adalah tombol otomatis atau pause untuk berhenti sejenak. Oke, harga OTR kali ini. Harga OTR ini yang kita bahas kali ini adalah Jakarta, karena wilayah yang berpotensi marak kendaraan irit adalah Jakarta. Harga on the road atau istilahnya harga total yang harus dibayarkan beserta dengan surat-suratnya, bukan hanya kendaraannya saja. Komponen OTR adalah harga kendaraan, pajak kendaraan, bea balik nama kendaraan, STNK,
plat nomor kendaraan, BPKB, biaya administrasi lain-lainnya. Analoginya sederhana, ketika kamu beli handphone, kamu akan membeli juga casannya, kartunya, paket datanya, sehingga kamu bisa menggunakan langsung. Itu jika membeli dengan paket OTR. Namun kalau tidak kamu beli juga dengan smartphone-nya saja, tidak dengan casannya, kartunya, ya nanti harus kamu beli terpisah. Itu off the road. Kenapa ada embel-embel Jakarta? Karena komponen pajak biaya biasanya berbeda-beda di daerah. Nah, khususnya untuk di Jakarta mungkin lebih tinggi karena nilai pajak atau biaya administrasi dan asuransi daerahnya bisa berbeda-beda atau aturannya. Singkatnya, harga OTR ada harga mobil plus semua keperluan surat-surat atau legalitas yang harus dipenuhi sebelum kendaraan berjalan di jalan raya. Oke, kita mulai bahas kendaraannya. Itu ada Beat, Yamaha Mio M3, ada konsumsi bakarnya 55,9 km, harganya 20 jutaan. Kemudian Honda All Scoopy 110 ESP, harga OTR sekitar 24 jutaan. Suzuki Next 2 atau Cross 115 cc itu sekitar 19 sampai 20 jutaan. Kemudian Honda Vario ESP sekitar 23 jutaan. Yamaha Gear 125 itu sekitar 18 sampai 23 jutaan. Tabel perbandingan cepatnya ada kita buat juga, yaitu Honda Beat 110 cc dengan harga 18 sampai 19 jutaan, Mio M3 125 cc dengan 20 jutaan, Scoopy dengan 24 jutaan, Next 2 dengan harga 18 jutaan, Vario 125 125 cc itu sekitar 23 jutaan, Gear 125 itu sekitar 18 jutaan. Nah, tabel singkat atau cepat ini tidak berdasarkan yang mana yang paling cc-nya paling kecil atau yang mana yang harganya yang paling kecil atau harganya paling tinggi. Jadi tabel cepat ini berdasarkan tentang akurasi, efisiensi, dan jumlah BBM yang dikonsumsi. Nah, kali ini kita akan bahas tentang satu persatu unitnya. Ini kita bahas tentang Honda Beat dahulu ya. Honda Beat 110 cc dengan harga 18 sampai 19 jutaan. Ini tampilannya cukup bagus, menarik dengan warna merah dan hitam. Kemudian Mio M3 125 cc dengan harga 18 jutaan. Warnanya hitam putih dengan campuran sedikit kuning. Cukup atraktif. Kemudian selanjutnya kita akan lihat Scoopy 110 cc dengan harga 24 jutaan. Warna putih dengan jok coklat, sangat elegan. Kemudian kita akan bahas Next 2, itu 115 cc dengan harga 18 sampai 19 jutaan dengan warna hitam. Produk dari Suzuki, sangat garang namun ukurannya cukup kecil. Kemudian Vario 125 cc itu sangat marak ya di pasaran karena cukup bagus tampilannya dengan harga 20 sampai 23 jutaan. Kemudian Gear 125 dengan harga 18 jutaan dengan warna hitam campur hijau, cukup berani. Nah, itu adalah jenis-jenis Matic yang bisa kita pilih. Simulasi biaya operasional bulanannya mulai dari jarak harian 30 km pulang pergi kali 25 hari sama dengan 750 km per bulan. Nah, dibagi dengan konsumsi BBM-nya. Jadi 750 km per bulan dibagi jumlah rata-rata konsumsi bahan bakarnya 60,6, yaitu jadi 1 bulan. Nah, ini konsumsi bahan bakarnya ya, kilometer per liter ya, 60,6 km per liter. Berarti dengan pertalite asumsi 10.000, Honda Beat memakan biaya sekitar 124.000, Mio M3 125.000, dan Vario 150.000 per bulan.
Oke, cukup jelas ya. Ini 750 dengan 60 ini dihasilkan dari mana? Mio M3 juga sama, kita ambil juga 58 dari konsumsi BBM-nya. Kemudian Vario 125 juga 50, kita ambil dari kilometer per liternya. Selisih hemat Bit versus Vario itu sekitar Rp26.000 per bulan. Rekomendasi berdasarkan kebutuhan. Untuk irit maksimal harga terjangkau Honda Beat. Kemudian kalau butuh tenaga yang masih irit yaitu Mio M3 ini, Suzuki Next2. Kemudian untuk stylish itu ada di Scoopy. Untuk kapasitas bagasi dengan kenyamanan yang lebih yaitu Vario atau Gear. Kesimpulan, juara irit Honda juara iritnya adalah Honda Beat dengan 60,6 km per liter. Pilihan all-around Mio M3 58 sampai 59 km per liter, stylish dan fitur lengkap yaitu dimiliki oleh Scoopy, sedangkan multifungsi dan efisiensi lumayan yaitu Next2, Vario dan Gear. Pertimbangan juga faktor seperti kualitas servis, operability, spare part dan fitur untuk kenyamanan jangka panjang. Jadi banyak faktor yang sudah kita nilai dan masuk tahap efisiensi tersebut.